Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Nah, pada kali ini ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peninggalan sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sahabat luar biasa semuanya, pada kali ini ya kompetensi dasarnya adalah menganalisis serta menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Jadi terkait dengan bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam ya atau peninggalan dari kebudayaan Islam di masa lalu. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran di mana menganalisis bukti-bukti peninggalan Islam pada seni bangunan atau arsitektur, seni ukir, dan seni pahat dari zaman atau mungkin kebudayaan Islam di masa lalu. Oke, nah pada kali ini kita akan belajar tentang akulturasi dan asimilasi. Di mana akulturasi dan asimilasi ini merupakan dua hal yang mirip namun berbeda. Yang pertama adalah akulturasi, merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih, namun tidak menghilangkan budaya asli atau budaya asalnya. Nah, contoh adalah seni arsitektur pada bangunan masjid, gapura, makam, bentuk candi. Maksudnya apa? Sebagai contoh masjid ya, masjid itu kan memiliki dasar bentuknya adalah bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu merupakan kalau kita tarik sama dengan bangunan bentuk candi dahulu. Bentuk candi dahulu juga kita tarik lagi hampir sama dengan dari bangunan punden berundak. Nah, begitupun juga dengan gapura ya. Gapura itu nanti terjadi akulturasi juga karena ada namanya nanti gapura Candi Bentar itu digunakan pada masa Hindu begitu kan Hindu Buddha, tapi hingga masa Islam itu tetap digunakan gitu. Dan makam nanti ada semacam akulturasi di mana di makam itu ada yang namanya kijing ya atau jirat, di mana itu merupakan bentuknya dari lingga dari agama Hindu gitu. Nah, selanjutnya adalah asimilasi. Ini merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghilangkan budaya asal atau asli. Jadi dari hasil percampuran budaya ini maka menghasilkan budaya baru yang sama sekali berbeda dengan budaya aslinya, ya. Contohnya adalah wayang Punokawan seperti Semar, Gareng, Petro, Bagong. Nah, itu merupakan contoh wayang ya yang kalau kita lihat dari tradisi Hindu di India itu tidak ada. Tapi bagaimana wayang Punokawan ini menjadi hal baru untuk mensyiarkan Islam ya. Bagaimana Pandawa Lima ya. Itu dia kan sebagai baby sisternya Pandawa itu Punokawan. Tapi di India tidak ada cerita itu. Selanjutnya di masyarakat Betawi sendiri ada akulturasi yaitu antara asimilasi budaya Tiongkok dan Cina ya, sehingga menghasilkan budaya baru yang namanya lenong dan tari cokek. Nah, ini adalah yang perlu ya dipahami tentang akulturasi dan asimilasi. Hampir mirip tapi berbeda pada intinya. Oke, yang pertama ya, kalau kita membahas tentang seni bangunan, tentu kita sering melihat yang namanya kalamakara. Apa sih sebenarnya kalamakara itu? Nah, kalamakara itu adalah seni bangunan Hindu yang merupakan satu wujud ornamen figuratif yang memiliki fungsi spiritual sebagai penolak bala. Nah, di sini biasanya kalau kita lihat kalamakara itu seperti ini, ada kepala besarnya. Dan biasanya untuk masuk ke sebuah candi, baik candi Hindu ataupun candi Buddha. Nah, terus di sini biasanya ada gambar-gambar gadis gitu ya, atau mungkin dianggap sebagai para dewi gitu ya. Nah, beriring dengan perkembangan Islam ya, akulturasi terjadi yaitu adanya kalamakara ini karena di Islam tidak boleh menggambar makhluk hidup terutama manusia dan hewan, maka kepala ini dihilangkan ya.
Terus kemudian ada motif dewi-dewi ini dihilangkan, hanya digunakan ininya saja tanpa menggunakan riasan kala, makara. Jadi dan ini biasanya ada di bagian mihrab ya, pada masa Islam dipasang di mihrabnya. Nah, selanjutnya Islam ini juga sangat moderat ya. Bagaimana Islam disebarkan di Indonesia itu dengan jalur kedamaian ya. Nah, pada bangunan Kubah ya, pada bangunan Kubah masjid kuno ya Islam, peninggalan Islam seperti Masjid Demak ini, kita bisa melihat ya, di mana bagian Kubah ini dikenal adanya mustaka. Mustaka ini artinya adalah kepala ya, kepala yang merupakan lambang dari Meru ya, yang merupakan simbol gunung yang merupakan tempat bermayam para dewa, di mana di nirwana ya, menurut kepercayaan Hindu bahwasanya ini Meru ini biasanya jumlahnya ganjil gitu ya, ada 3, ada 5, ada 7, 9 sampai 11 gitu ya. Nah, selanjutnya semakin tinggi ini maka dianggap sebagai tempatnya nirwana, tempat para dewa dan dewi Hindu. Jadi semakin dekat kepada Sang Hyang Widiwasa. Sehingga konsep ini dipakai ya pada zaman Demak saat itu, dengan adanya ini ya, ada 3 tingkatan begitu, seperti ini juga ada 3 tingkatan. Ini menggambarkan terjadi akulturasi ya, perpaduan budaya Hindu Islam dalam seni bangunan, tapi tidak menghilangkan budaya aslinya, masih ada tingkatannya gitu. Jadi fungsinya tetap ada gitu ya, tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun konsep bangunannya mirip ya, untuk menarik Islam masyarakat Jawa pada saat dahulu yang masih percaya terhadap kepercayaan Hindu Buddha. Dan selanjutnya ini adalah keterangan tentang ukiran dan pahatan yang menurut Mahmud Effendi. Nah, dalam Islam itu menggambar makhluk hidup ya, khususnya manusia dan hewan itu kan dilarang. Sehingga untuk sebagai bentuk ya ekspresi ya, mungkin para pemahat, para pemukir ya, peninggalan dari Hindu Buddha saat itu, maka diperbolehkan menggunakan motif geometris, sulur-sulur, daun, bunga, dan pemandangan. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah beberapa bagian ya, berada di candi. Nah, candi-candi seperti ini memiliki motif ya, jadi memiliki semacam bentuk ya. Jadi kalau di bagian candi kan memang terlihat benar ya, manusia, hewan tuh kelihatan. Tapi kemudian terjadi akulturasi. Nah, ini adalah contoh peninggalan dari Masjid Mantingan di Jepara. Dan ini adalah salah satu contoh bentuk kreasi ya. Jadi berupa pemandangan ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada tumbuhan juga di sini ya. Tapi bagaimana ini tersamarkan, jadi tidak terlalu jelas. Berbeda dengan seni ukir dan pahatan yang dibuat oleh peninggalan dari Hindu. Nah, jadi tetap mempertahankan budaya, nilai-nilai estetikanya begitu, tapi dibuat samar seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada menurut dari Yulianto Sumalyo ya. Nah, juga terjadi bentuk beberapa akulturasi dalam seni bangunan ya, masjid-masjid. Seperti masjid-masjid Minangkabau ini mengandung unsur-unsur rumah gadang. Jadi tinggi, menjulang, besar gitu ya. Atasnya mustakanya hampir sama, memiliki prinsip seperti rumah gadang. Lalu ada Masjid Banten, ini terpengaruh dengan ciri-ciri arsitektur dari Belanda, begitu. Lalu ada Masjid Sumenep, ya. Nah, di mana yang arsitektur dari Belanda ini seperti ini, ya, Masjid Banten memiliki menara yang besar, tempatnya yang luas, ya kan? Nah, selanjutnya ada Masjid Sumenep, ini dari di Madura, ini terpengaruh ciri-ciri arsitektur Inggris. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat kerajaan Inggris, mungkin di sini biasanya ada itu tentara-tentara yang menjaga ya, menjaga di kerajaan Inggris. Nah, ini hampir sama ya. Jadi konsepnya memang seperti peninggalan dari Inggris, sedangkan di Banten ini ya, ini seperti mercusuar gitu kan. Lah ini seperti di Belanda yang bangunannya seperti ini, begitu ya. Ini menurut Yulianto Sumalyo. Selanjutnya adalah tentang Menara Kudus dan Balai Kulkul. Nah,
Di mana kalau kita melihat di sini, ini ada Menara Kudus ya. Ini terjadi akulturasi antara Menara Masjid Kudus dengan Balai Kulkul dan beberapa Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singasari. Nah, kalau kita melihat di sini, konsep bangunannya itu memang sangat unik sekali karena dari Menara Masjid Kudus ini ya sama dengan Balai Kulkul yang ada di Bali ya. Nah, di Pura ada tempat kayak gini. Sedangkan ini juga diambil ya hampir mirip ya dengan eh, Candi Kidal ya, Candi Kidal seperti ini atau mungkin Candi Singasari maupun Candi Jago ya memiliki konsepnya seperti ini. Jadi akulturasi ini sangat bagus sekali ya. Jadi tidak menghilangkan budaya asalnya. Nah, selanjutnya adalah Candi Bentar. Nah, Candi Bentar ini merupakan model arsitektur zaman Hindu yang digunakan untuk dijadikan pintu gerbang keraton masjid atau masuk ke area makam Islam. Nah, ini adalah contoh dari Candi Bentar ya. Candi Bentar seperti ini banyak kalau kita mau masuk ke pura ya atau pura Besakeh atau pura kampung gitu ya. Nah, kita sering melihat bangunan-bangunan seperti ini. Nah, di mana pura atau candi bentar ini kalau ada juga yang modelnya paduraksa gitu. Paduraksa itu nyambung sebelah sininya itu ada, tidak terpisah seperti ini. Nah, di dalam perkembangan Islam selanjutnya, ini masih dipakai ya konsep candi bentar ini seperti berada di lingkungan Masjid Kudus ya. Masjid Kudus ini masih ada gapura candi bentar. Atau kita lihat pada saat masuk ke makam kuno Islam ya, ini ada model candi bentar yang seperti ini. Nah, nilai-nilai dari akulturasi ini juga terjadi ya dari bentuk bangunan, dari bahannya ya, corak ukirnya memiliki kemiripan. Namun secara jelas memang dihilangkan motif-motif yang berkaitannya dengan hewan atau mungkin manusia. Nah, selanjutnya adalah Kalamakara dan Kalamarga. Kalamarga merupakan pola Kalamakara yang khususnya pada bagian makaranya diganti oleh kepala kijang. Nah, sekali lagi Kalamakara ini ya merupakan simbol tolak bala. Ada yang bentuknya panjang di kaki candi ya. Ada yang bentuknya Kalamakara seperti ini, sudah kijang tapi kijang air ya, digunakan di petirtaan ya. Lalu ada juga yang diganti kepala kijang seperti ini. Memang pada dasarnya dalam ajaran Islam tidak boleh gitu ya. Tapi ada beberapa bangunan itu yang menggunakan kalamakaranya itu diganti menjadi kepala kijang ya. Atau juga bisa dalam bentuk ornamen atau relief dalam beberapa bangunan-bangunan yang ada. Nah, jadi inilah salah satu bentuk yang ada. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh makam Sunan Tembayat, di mana ini letaknya berada di Klaten ya. Nah, pada bangunan makam Sunan Tembayat ini memiliki keunikan, yaitu adanya akulturasi seni bangunan yang mirip dengan Candi Bentar. Ini kita lihat ya. Ini adalah sama tadi masuk ke Candi Bentar ya, ada pelataran, ada siti hinggilnya gitu kan. Ada jerohan gitu ya, ada pelataran. Nah, ini masuk gerbangnya. Sama dengan masuk ke makam Sunan Tembayat. Ini juga ada yang namanya Candi Bentar ya, makam Sunan Tembayat yang letaknya di Klaten. Nah, ini memiliki perpaduan yang khas dan unik begitu ya. Jadi sehingga bisa kita pelajari di sini bagaimana kebudayaan Hindu saat itu ya kan bisa menjadi suatu hal yang menarik ya. Nah, selanjutnya adalah petirtaan. Petirtaan merupakan tempat untuk bersuci sebelum masuk ke pura atau disebut juga tempat pemandian suci bagi kalangan kerajaan. Nah, pada zaman dahulu ya, petirtaan ini merupakan tempat yang sangat sakral ya, tidak hanya sebagai tempat suci tapi juga untuk adanya upacara-upacara agamaan ya seperti Vratia Soma, Abhiseka, pengurapan raja ya. Mungkin seperti kan Arok pada saat diangkat ya dari Raja Singasari saat itu dan mendapatkan gelarnya Bisekanya yaitu Sri Ranggah Rajasa Amurwa Bumi begitu kan. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena
petirtaan dianggap sebagai tempat yang suci dan tempat bersuci, begitu ya. Hampir sama dengan kepercayaan masyarakat Hindu yang menganggap Sungai Gangga ini sebagai sungai untuk mensucikan ya. Merupakan ada ya semacam penguasa saat di situ bernama Dewi Gangga. Nah, konsep ini dibawa begitu ya. Jadi tidak langsung semerta itu dihilangkan karena dalam Islam ada konsep toharoh, bagaimana bersuci, maka pada tempat wudhu ya, pada tempat wudhunya dari Sunan Kudus ya, atau tempatnya di masjidnya Sunan Kudus ini masih ada ya, jadi bentuk-bentuk ya seperti relief-relief gitu ya, kala makara kecil gitu, tapi udah nggak ada coraknya, tinggal reliefnya aja. Lah ini digunakan untuk tempat bersuci. Dan pada masa Wali Songo ini juga digunakan oleh Sunan Kalijogo pada saat meminta ya, apabila ingin melihat pertunjukan seni wayang kulitnya, gamelannya gitu kan. Nah, itu tidak perlu membayar ya, tidak menggunakan upeti atau harus membawa apa-apa, cukup wudhu ya agar bersih. Diajari toharoh pelan-pelan, lalu nanti Sunan Kalijogo dia memainkan perannya, yaitu memainkan wayang untuk syiar-syiar Islam saat itu. Nah, ini adalah satu konsep yang menarik ya, karena adanya petirtaan ini sama-sama suci begitu kan, bangunannya dari Hindu tapi kemudian terjadi akulturasi gitu ya, digunakan untuk wudhu konsepnya agar tidak merasa beda dengan Hindu Buddha saat itu. Jadi luar biasa sekali ini Wali Songo. Selanjutnya adanya lingga, jira, dan nisan. Nah, lingga merupakan benda suci pemujaan dewa Siwa. Siwa sendiri dikenal sebagai dewa kematian, sehingga banyak sekali ya di daerah Jawa khususnya itu banyak sekali ditemukan lingga. Nah, biasanya ada lingga dan yoni ya. Lingga ini adalah dewa Siwa, yoni ini adalah Dewi Kematian atau Dewi Durga. Nah, pada saat atau simbol kehidupan ya, lingga dan yoni ini. Nah, selanjutnya kalau kita melihat sama-sama adalah simbol dari kematian dan di sini bentuknya lonjong panjang seperti ini, dan pada masa Islam ini menjadi jirat atau kijing ya. Dan biasanya jumlahnya 2 atau 1 ditemukan pada beberapa makam kuno Islam ya. Nah, ini salah satu bentuk akulturasi. Berbeda dengan nisan. Kalau nisan ini lebih lempeng, pipih itu, lebar, ya kan. Terus ini bertuliskan araf, baik kaligrafi atau biasanya tulisan ayat Al-Qur'an tertentu, kemudian ada nama dan tahun meninggal ya, dan yang meninggal ini siapa. Seperti itu. Jadi ini merupakan akulturasi ya. Temanya tetap kematian tapi mengambil ya bentuk akulturasi pada jirat dan nisan. Selanjutnya ya, ini ada Soko Guru Tatal, merupakan tiang utama penyangga di Masjid Demak yang salah satunya terbuat dari tatal kayu atau serbuk gergaji atau sisa dari hasil tatahan. Nah, ini menarik sekali karena pada saat pembangunan Masjid Demak yang terletak di Jawa Tengah ini tuh pada masa Wali Songo ya, kan Raden Patah menjadi raja, kemudian biasanya didirikan masjid ya sebagai pusat peribadatan. Nah, Sunan Kalijogo saat itu sudah membawa berbagai macam kayu begitu ya, kayu jati yang digunakan pada masa ini untuk mendirikan Masjid Agung Demak. Dari kayu-kayu yang ada, tiang-tiang yang ada, ternyata ada satu tiang itu yang masih kurang dan waktunya juga sudah mendesak ya. Nah, ini menurut beberapa sumber ya, ini dikatakan tatal ini berhasil ya dibuat oleh Sunan Kalijogo, dijadikan satu, akhirnya menjadi tiang yang kokoh, yang padu ya. Kemudian dikenal sebagai Soko Guru Tatal. Soko itu artinya adalah tiang penyangga atau pilar. Guru ini adalah yang paling ya, yang paling bersejarah ya, karena terbuat dari tatal atau sisa-sisa hasil tatahan atau gergaji ya, atau serbuk gergajinya. Dan ini sampai sekarang masih ada, cuman sekarang sudah dilindungi pakai besi baja agar tidak roboh. Dan terkadang di sini juga terjadi kesyirikan, ada beberapa para takziah itu yang suka ngambilin
suka ngambilin ini, dicuil gitu, dipotong dikit-dikit gitu. Nah, takutnya ini nanti akan roboh dalam waktu yang lama, makanya ini akhirnya diselamatkan oleh pemerintah ya, khususnya di Demak, kemudian ditutup seperti ini agar tidak terjadi kesyirikan di sana. Nah, baik, sahabatku sekalian ya, untuk kelas 4 MIA 2 ya, jangan lupa habis ini mengerjakan tugas postes. Silahkan dikerjakan soal pada Google Form ya, pada postesnya ini. Nah, silahkan dilihat nanti pada di link di berikut ini maksimal Ustadz tunggu sampai pukul 23.58 gitu ya. Nah, jangan lupa sholat ngajinya, tetap bakti sama orang tua, ya kan, jaga kesehatannya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan selalu berakhlakul karimah. Begitu. Nah, sekian ya dari Ustadz. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian ya dari Ustadz. Akhir kata, usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.